Oke, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang perintah-perintah dasar DOS yang harus kita pelajari dan kita gunakan untuk keperluan melakukan kompilasi dan juga menjalankan aplikasi yang dibangun dengan menggunakan sistem dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Nah, meskipun aplikasi yang dibangun dengan Java itu bisa dikompil secara langsung dan dijalankan juga secara langsung apabila kita menggunakan IDE seperti NetBeans. Ya. Tapi di sini saya akan ajarkan dasar-dasarnya, sehingga apabila kita tidak menginstal IDE NetBeans pun, kita tetap bisa coding Java dengan fasilitas yang ada, yaitu hanya cukup menggunakan text editor seperti Notepad, dan kita manfaatkan command prompt yang ada di Windows ya, untuk bisa melakukan proses kompilasi dan menjalankan aplikasi yang kita bangun pakai Java. Baik, ini ada beberapa perintah yang sudah saya tulis di sini. Tidak semua perintah DOS akan kita pelajari, hanya beberapa saja. Ini yang penting-penting saja yang perlu Anda kuasai, sehingga nanti pada waktu kita membuat aplikasi dengan menggunakan Java, Anda tidak kesulitan lagi untuk melakukan kompilasi dan menjalankan program Java. Baik, saya langsung saja praktek pada command prompt. Jadi Anda bisa, untuk menjalankan command prompt, Anda tinggal ketik saja di bagian searching di sini, ketik saja cmd. Ya. Nah, ini muncul seperti ini, Anda tinggal klik saja command prompt-nya. Nah, pada saat pertama kali command prompt ini muncul, tampilannya seperti ini ya, hitam putih. Kemudian Anda perhatikan di sini ada muncul tulisan C.2 /users/asus, lalu ada tanda lebih dari. Nah, ini command prompt DOS ya, this operating system. Jadi DOS ini sebenarnya adalah salah satu sistem operasi sebelum adanya Windows yang dikeluarkan oleh Microsoft. Nah, pada sistem operasi DOS ini, ya, yang sampai saat ini tetap include di dalam Windows, itu kita bisa untuk menjalankan sesuatu, mau lihat data, mau lihat file, mau buat folder dan lain-lain, mau berpindah dari satu folder ke folder lain atau dari satu drive ke drive lain, itu kita menggunakan perintah-perintah khusus. Jadi kita tidak bisa klik-klik saja seperti di Windows, tapi kita harus hafal perintah. Nah, di sini saya sudah tampilkan beberapa perintah untuk bisa menjalankan DOS ini sendiri. Nah, saya perbesar. Jadi kalau muncul tulisan seperti ini, artinya posisi kita saat ini itu berada di dalam subfolder Asus, di mana subfolder Asus ini berada di folder users dan folder users ada di drive C. Nah, rata-rata kalau kita membuka DOS prompt, command prompt ya, ini cmd command prompt, itu kita pasti akan dibawa menuju ke tempat di mana sistem operasi diinstal. Jadi kalau sistem operasinya diinstal di C, maka pasti dia akan membawa kita menuju drive C. Kalau sistem operasinya diinstal di D, pasti dia akan membawa kita menuju drive D. Nah, di komputer saya atau di laptop saya ini, saya punya 3 drive ya, C, D, dan E. Saya install SO-nya itu di C. Makanya di sini saat saya buka command prompt, dia langsung membawa kita menuju ke C. Nah, untuk berpindah dari satu drive ke drive lain, misalnya saya mau pindah dari drive C ke drive D, maka saya bisa ketikkan perintah D.2 ya, lalu enter. Nah, sekarang saya sudah berada di D ini. Kalau saya ingin melihat isi dari drive D ini apa saja isinya, saya berikan perintah dir, lalu enter. Nah, di sini Anda perhatikan, di sini ada beberapa folder. Kalau di depan nama-nama ini, itu ada tulisan dir seperti ini, itu berarti ini adalah sebuah directory atau folder, ya. Kalau tidak ada kata dir di sini, maka dia adalah sebuah file. Nah, kalau sebuah file juga biasanya akan diikuti dengan extensive file di belakangnya, ya.
Nah, misalkan saya mau ke drive E, saya ketik saja E, terus titik 2 dan enter. Ini saya sudah ada di drive E. Kalau saya kepingin lihat isi dari drive E itu apa saja, saya ketik dir, enter. Nah, ini yang saya bilang tadi, kalau di depannya ada dir berarti dia adalah sebuah directory, tapi kalau yang tidak ada dir di depannya berarti dia adalah sebuah file ya. Anda lihat ini file, ini ukuran filenya, ini nama filenya, ini ekstensinya. Ya. Oke, selanjutnya kalau misalkan saya pengen masuk ke suatu folder tertentu, sebagai contoh, saya pengen masuk ke folder pendidikan Unipa, maka saya ketik perintahnya adalah cd spasi lalu nama foldernya yaitu pendidikan Unipa. Saya bisa ketik di sini pendidikan, ya. Sorry, ini depannya ada job ya. Nah, di ini saya sudah ketikkan cd dalam kurung job pendidikan Unipa, ini nama foldernya, cd spasi, kemudian ini job pendidikan Unipa, ini nama foldernya. Nah, saya ketik, saya enter, nanti akan muncul seperti ini. Ini berarti saya sudah berada di dalam folder job pendidikan Unipa, di mana job pendidikan Unipa ini ada di dalam drive E. Ya, kalau saya pengen lihat di dalam folder job pendidikan Unipa itu ada apa saja, saya kasih perintah dir lagi. Nah, ini ada direktori-direktori yang lainnya. Kalau saya pengen masuk misalnya di folder perkuliahan, maka saya ketik lagi perintah yang sama kayak tadi. cd perkuliahan. Nah, ini saya sudah masuk di dalam direktori atau folder perkuliahan, di mana direktori perkuliahan ada di dalam direktori job pendidikan Unipa. Kalau saya pengen lihat di dalamnya ada apa, kasih lagi perintah dir. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kalau saya pengen keluar, saya pengen kembali ke folder job pendidikan Unipa, maka saya ketik saja cd titik sebanyak 2 kali. Ingat ya, 2 kali, jangan kurang, jangan lebih, 2 kali saja lalu enter. Nah, ini saya kembali ke folder sebelumnya. Kalau saya mau masuk lagi, ya ketik lagi cd perkuliahan. Nah, kalau saya pengen dari folder perkuliahan ini langsung keluar menuju ke drive E, tidak usah keluar satu-satu gitu, ya. Tidak usah keluar dulu ke perkuliahan, menuju ke pendidikan Unipa terus keluar lagi. Misalnya saya pengen langsung ke E, maka saya ketik aja cd backslash enter. Nah, ini saya langsung menuju ke E ini. Ya. Nah, itu tentang perintah-perintah dasar DOS yang perlu Anda kuasai. Jadi cukup bagaimana berpindah dari satu drive ke drive lain, bagaimana masuk ke suatu folder tertentu, bagaimana keluar dari folder itu. Nah, itu saja yang perlu Anda kuasai. Nah, selanjutnya nanti ini bisa dipakai pada saat melakukan kompilasi dan running atau menjalankan program Java. Nanti untuk kompilasi dan runningnya akan kita praktekkan setelah kita belajar bagaimana membuat program sederhana dengan menggunakan Java. Oke, mungkin sampai di sini ada pertanyaan, saya persilahkan.